nomor 10, potensial reduksi ya. Oke. Potensial reduksi yang ditanyakan udah ada data potensial reduksi untuk 3 reaksi. Yang ditanyakan adalah K plus M2 plus menjadi K2 plus M. Di sini K-nya oksidasi kan? Nah, di sini oksidasi, M-nya di sini reduksi. Cari di reaksinya yang sesuai. Yang ada K-nya oksidasi berarti reaksi ini yang ada M-nya ini. Gitu. Kalau mintanya reaksi seperti ini, K-nya oksidasi. Reaksi ketiga sudah oksidasi. Berarti kita pakai reaksi yang ketiga. K plus U2 plus menjadi K2 plus U. Nanti E0 selnya itu 3,0. Kemudian yang ada M-nya, sedangkan di sini M2 plus menjadi M. Di datanya M menjadi M2 plus. Berarti perlu kita balik reaksinya. Nah, ini dibalik. Jadinya M2 plus U menjadi U2 plus M. Nah, U-nya ini bisa dicoret ya. E0 selnya jadi minus 1,2. Udah tinggal dijumlah. Ini nanti hasilnya jadi K plus M2 plus menjadi K2 plus M. Nah, berarti E0 selnya berapa? 3 kurangi 1,2, 2,8 volt. Kok 2,8? 1,8, sorry. Jadi jawabannya yang E. Nah, ada yang masih bingung nggak? Jadi ini kayak hukum Hess ya, tapi di E0 sel potensial reduksi. Ya, gimana? Kak, ini kalau reaksinya dikali 2 juga E0 juga dikali 2 gitu kan ya, Kak? Enggak, kalau ini enggak dikali 2. Itu berarti yang delta H ya? Iya, itu yang delta H aja. Terus kalau ini diapain gimana, Kak? Apanya? Ada nggak yang kayak sampai dikali 2 atau dibagi gitu, Kak? Enggak, kalau itu enggak ngaruh ke E0 sel. Kalau cuma yang ngaruh cuma tandanya doang, dibalik sama enggak. Oke, Kak, makasih. Kalau dikali atau dibagi, E0 selnya tetap. Gitu. Kemudian yang nomor 11, urutan deret volta dari reduktor terkuat. Nah, kalau yang diketahui dari reaksi kayak gini, kita perlu garis bilangan ya, biar mudah. Garis bilangan. Ini ada A sama U nilainya 2,8. M sama U nilainya 1,2. K sama U nilainya 3. Berarti ada U-nya semua kan di situ. Di sini ada U. Gitu ya. Jaraknya yang paling kecil itu dengan M dulu. Berarti di sini M. Jaraknya 1,2. Gitu. Kemudian kenapa M bisa di kirinya U? Karena M di sini dapat mereduksi U. Logam yang dapat mereduksi senyawa logam lainnya, berarti logam itu ada di kiri gitu. Logam di kiri dapat mereduksi logam yang di sebelah kanan. Dalam deret volta ya. Dalam deret volta. Jadi logam di sebelah kiri dapat mereduksi logam di sebelah kanan. Nah, ini kalau pakai aturan kayak gitu kan, A di kiri U, M di kiri U, K di kiri U. Kan nggak bisa ditentukan nih. A, M sama K-nya letaknya bagaimana? Nah, cara menentukannya ini pakai garis bilangan. Pokoknya AMK-nya itu ada di kiri U gitu. Di situ yang 2,8. Nah, ini ada A ya. Ada A 2,8 jaraknya. Kemudian yang terakhir ini ada K. Nah, 3,0 jaraknya. Jadi urutan deret voltanya adalah KAMU, KAMU. Tapi ingat, jangan langsung dicoret. Ditanyakan adalah reduktor terkuat.
reduktor terkuat ini yang mengalami oksidasi. Yang mengalami oksidasi berarti kan yang kiri, berarti dari yang paling kiri ke kanan gitu. Berarti nanti K paling besar ya. Nah, gitu. Jadi jawabannya yang E. Ini 1,8. Gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada, aman? Aman ya? Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 12. Apa nih? Elektrolisis zat berikut yang menghasilkan volume gas H2 yang terbesar. Berarti cari aja yang Faraday-nya paling besar. Jadi kan rumus Faraday itu kan sama dengan mol elektron ya kan? Sama dengan yang ARIT per 96500 9650 apa 500? 500 ya. Nah, ini sama aja I kali T bagi 96500. Kemudian bisa juga Q 96500. Volume gas H2 terbesar. Ya udah, kalau molnya besar berarti H2-nya juga besar kan. Gas H2 ini kan terjadi di katoda. Yakni reaksinya kalau nggak H plus depannya, ya logam golongan 1A2A atau Al dan Mn. Jadi kalau logam golongan 1A, 1A, 2A, Al dan Mn, itu nanti reaksinya 2H2O tambah 2 elektron menjadi 2OH- plus H2. Nah, semakin banyak mol elektronnya, maka volume gas H2-nya juga akan semakin banyak. Gitu. Jadi hubungannya semakin berbanding lurus ya. Nah, jadi semakin banyak jumlah mol elektron, maka mol H2 atau mol gas ya, mol gas yang terbentuk akan semakin banyak juga. Kalau molnya banyak kan volumenya juga banyak. Ya, itu ya. Ini semakin banyak. Ya udah cari aja yang Fahrenheit-nya banyak gitu. Fahrenheit sih, Faraday. Sorry. Nah, di sini kan 4F nih. Di sini Faraday-nya berarti Q per 96500 ya. Berarti yang B di sini aja ya. Yang B F-nya sama dengan 386000 dibagi 96500. Coret 2. 38 bagi 9 itu 4 ya. Nah, ini 4 Faraday juga. Yang C F-nya berarti itu ada I, ada T ya. Berarti I kali T bagi 96500. 482,5 dikalikan 1000 dibagi 96500. Coret 2. Komanya hilang. Nanti ini ketemu 48. 45 bagi 95. Oh, 5 ya. 5 Faraday. Oh, agak banyak nih. Kalau yang D harusnya sekian 200 ampere dan waktunya sekian. Jadi sama kayak yang C, 200 kalikan 1930 dibagi 96500. Oke.
Kemudian hasilnya berapa nih? Coret. 19 kali 2, 237 ya. Atau 38. Berarti sama kayak yang B ya. Ini 4 Faraday. Yang E 6F. Nah, 6F. Paling banyak kan ini. Jadi jawabannya yang E ya. Menghasilkan volume gas terbesar. Kalau terkecilnya yang A dan B. Itu terkecil. Dan D. Kan 4 Faraday aja. Jadi Faraday itu menyatakan jumlah mol elektronnya. Nah, kalau mol elektronnya dapat, pasti mol gasnya juga dapat. Kalau dalam suatu reaksi, salah satu mol yang diketahui, mol yang lainnya juga pasti diketahui. Kalau pada tekanan dan suhu tertentu ya. Itu rumusnya Gay-Lussac dan Avogadro. Kalau Gay-Lussac volume, kalau Avogadro mol atau jumlah molekulnya. Kalau yang Gay-Lussac itu perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume. Tapi kalau yang Avogadro perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Kalau digabung membentuk N1 per V1 sama dengan N2 per V2 gitu. Oke, nomor 12 ada pertanyaan nggak? Kak, di sini tuh valensinya tuh ngaruh nggak sih, Kak? Misalkan Valensi. CaCl2 kan 2 valensinya. Ngaruh nggak sih, Kak? Valensi. Nah, ini Na sama Ca golongan berapa? Na golongan 1A, Ca golongan 2A. Ya tetap reaksi di katodenya kayak gini, nggak ngaruh valensinya. Ya kan? Kalau Iya, kation Kak. golongan 1A Na, reaksinya kayak gini. Ca pun juga kayak gini reaksinya. Reaksi di katodanya itu loh. Oke, Kak. Makasih. Oke, tapi kalau beda ini ya, kalau dia misal unsur logam transisi, dan nanti reaksinya pasti bukan air, tapi ya logam itu sendiri yang akan mengalami reaksi reduksi. Valensi hanya berpengaruh pada pH asam basa ya. Oke, lanjut ke nomor 13. Apa nih? Soal cerita buat 2 nomor. Data berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 13 dan 14. Sebanyak 20 mili HCl diencerkan hingga 100 mili. Lalu sebanyak 10 mili larutan hasil pengenceran dititrasi dengan NaOH yang ternyata membutuhkan waktu 20 mili ketika dia ekuivalen. Ekuivalen itu mol ekuivalen asam sama dengan mol ekuivalen basa ya. Nah, itu ekuivalen. Kok dicoret sih? Ekuivalen. Itu ekuivalen ini sama dengan mol ekuivalen asam sama dengan mol ekuivalen basa yang pakai valensi itu loh. A kali Ma kali Va sama dengan valensi basa kali Mb kali Vb gitu. Ini rumus titrasi atau penetralan. Rumus pengencerannya M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Ini pengencerannya. Nah, dari awal dulu ya. 20 mili HCl diencerkan hingga 100. Berarti nanti di sini 10, ini jadi 100 gitu ya. M1-nya kita misalkan X, M2-nya belum diketahui enak. Y-nya ini yang akan direaksikan dengan basa atau dinetralkan dengan basa. Berarti Y-nya ini sebagai Ma gitu ya. Valensi asamnya karena dia HCl 1, volume asamnya yang setelah diencerkan cuma diambil 10 gitu ya. Nah, yang direaksikan dengan basanya kan cuma 10 dan membutuhkan basanya 20. Valensi OH-nya 1, konsentrasinya 0,02. Nah, berarti Y-nya berapa nih? Nah, 0-nya coret, berarti 0,04 ya. Nah, dibawa ke rumus ini. Dibawa ke rumus yang atas. Jadi X sama dengan X kali 20 sama dengan Y-nya tadi 0,04 ya. Nah, berarti X kali 20 sama dengan 0,04 kali 100. Berarti
X sama dengan 4 bagi 20 ya. Berapa nih hasilnya? 2/10 ya, 0,2. Nah, jawabannya ini. Ini sebelum diencerkan. Nah, berarti M1-nya. Bingung nggak nih alurnya tadi? Jadi kita bawa dulu ke rumus pengenceran. Yang belum kita punya adalah M1 dan M2. Nah, dan kemudian ada bantuan bahwa setelah diencerkan, ternyata dititerasi dengan NaOH gitu. Nah, kalau dititerasi berarti mol ekuivalen asam sama basanya sama. Nah, kalau sama berarti kan Ma-nya ketemu tuh 0,04. Nah, itu sebagai molaritas yang kedua. Gitu ya. Baru dibawa lagi ke rumus pengenceran yang tadi untuk menemukan molaritas awalnya sebelum pengenceran. Kemudian yang nomor 14, pH awal HCl sebelum pengenceran. Berarti gini, kalau nomor 13 salah, nomor 14 pasti salah. Tapi kalau keberuntungan ya nggak tahu sih. Misalnya nomor 13 jawabnya D, tapi nomor 14 karena buru-buru jawabnya A. Nah, nanti kan bisa jadi benar gitu ya. Tapi kalau yang ngitung, benar-benar ngitung, pasti dua soal ini benar gitu. Udah dapat celengan 2 soal. Oke, kita punya konsentrasi awal tadi berapa? 0,2 ya. Ada HCl 0,2 molar. Udah, rumus H plusnya pakai yang basa kuat. Basa kuat sih. Asam kuat. Jadi 1 kalikan 2 kali 10 pangkat min 1. Ya udah langsung ke pH. Main log dari 2 kali 10 pangkat min 1. Sama dengan 1 main log 2. Ketemunya yang A. Nah, gitu ya. Ada pertanyaan nggak nih untuk nomor 13 dan 14? Jadi emang harus perlahan-lahan sih. Kita urutkan dulu apa yang diketahui, apa yang diceritakan di soalnya. Gitu. Kak. Ya. 13 gimana tadi Kak? Maaf. Nomor 13. Ya. Oke. Awal-awalnya kan pengenceran tuh. M1, V1, M2, V2 kan pasti. Nah, M1-nya kan belum diketahui tuh. Malah yang ditanyakan tuh di nomor 13 M1-nya. Berarti kita misalkan X tuh. V1-nya kan 20 tuh. Sebelum diencerkan kan volumenya 20. Diencerkan hingga 100. Berarti V2-nya 100. Nah, kemudian ada kalimat lagi. Hasil pengenceran dititerasi dengan NaOH. Berarti kan yang titerasi itu kan untuk mencari si M2-nya. Konsentrasi setelah diencerkan kan bisa ketemu dari rumus titerasi ini. Nah, M2-nya atau Y-nya ya, kakak misalin Y di situ itu sebagai Ma-nya. Karena Ma-nya itu setelah dititerasi baru direaksikan dengan basanya. Nah, pakai rumus titerasi ya udah diperoleh Y-nya 0,04, baru dibawa naik lagi 0,04-nya, baru ketemu nilai X gitu. X-nya 0,2. Nyambung ke kanan ya. Nah, ini nyambung ke kanan. Gitu alurnya. Bingung nggak? Udah ngerti Kak. Kasih Kak. Oke. Lanjut ke soal nomor 15. Nah, ini 2 soal lagi ya. Satu cerita buat 2 soal. Jumlah NaI ya. Sama jumlah mol elektron. Nah, ini nanti kalian pasti ingat ya, KPK dari oksidasi dan reduksi ya. Reduksinya nanti berapa? Oke. Yang nomor 15 dulu. Karena di sini yang ditanyakan massa NaI dan NaI sebagai produk. Nah, berarti harus pakai MRS ya. Nah. Oke. 2 NaI Na2S2O3 ditambah I2
menjadi Na2S4O6 plus 2 NaI. Nah, ini MRS. Terus apa lagi nih? 200 mili Na2S2O3 0,04 molar tepat bereaksi dengan 100 mili I2 hasil pengenceran. Oh, bentar. Ini 200 mili sama 0,04. Ini 100 mili sama X molar gitu ya. Nah, X-nya ini pengenceran dulu ya. Pengenceran M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. M1-nya ini ya, sama V1-nya ini, berarti 0,2 kali 20 sama dengan X kali diencerkan hingga 100 mili. Berarti X-nya sama dengan 4 bagi 100. Berarti 0,04 ya. Di sini 0,04 molar. Kita kalikan ketemu molnya 8 ya. 8 milimol. Ini ketemu 4 milimol. Karena dia stoikiometris ya kan, tepat bereaksi, berarti nanti habis di sini. Ini namanya tepat bereaksi. Berarti di sini 8 untuk 2 koefisien, 4 untuk 1 koefisien, 4 untuk 1 koefisien, 8 untuk 2 koefisien. Nah, 8 milimol. Sedangkan massa NaI-nya diperoleh dari mol kalikan MR. Molnya 8 milimol, MR-nya di situ 150 ya. Ini kayaknya ada di simulasi yang ketiga kalau nggak salah. Tapi beda soal ya, beda yang ditanyakan. Satunya gram per mol. Nah, molnya coret 8 kali 15 berarti 12 ya. 12,00 miligram. Berarti hasilnya 1,2 gram. Gitu ya. Ada yang bingung nggak nih? Jadi kalau mau nyari massa itu molnya jadi miligram, Kak. Ya karena di atasnya milimol kan jadi miligram. Kalau di sini di MRS-nya itu pakai satuan mol, berarti langsung gram. Gitu. Tergantung satuannya ya, satuannya di sini. Ini kan masih milimol, jadi nanti miligram. Kalau nggak salah di simulasi 3 itu satuannya miligram. Nanti coba dicek lagi kalau yang udah dapat simulasi 3. Ya, terima kasih, Kak. Oke. Kemudian nomor 16. Nah, ini harus kita buang dulu ya koefisien reaksinya untuk menentukan biloxnya. Bilox oksidasi reduksinya. Jadi ada N2 kurang. Ada Na2. Na2S2O3 ditambah I2 menjadi Na2S4O6 plus NaI. Nah, ini biloxnya yang berubah mana aja? Min 2 min 6 plus 2 plus 1 ini plus 4 ya. Ini plus 2. Ini 0. Min 2 min 12 plus 2 plus 1 plus 10 plus 2,5. Nah, karena I-nya belum ya. Min 1 plus 1. Oke. Di sini mengalami apa? Turun ya. Nah, karena di sini I-nya 2, di sini perlu dikali 2. Jadi pakainya yang min 2. Nah, itu. Jadi ini dikali 2 juga ya, sebenarnya kan tetap 0 tuh.
Ini turun 2. Turun 2. Oksidasinya mana? Dari 4 ke 10. Tapi di sini S-nya 4, di sini S-nya 2. Kalikan 2 dulu ya. Kalikan 2 dulu. Sehingga yang dipakai adalah plus 8. Nah. Jadi berapa nih? Naik 2 ya. KPK 2 dan 2 tetap 2 kan? Nah. KPK dari 2 dan 2 sama dengan 2. Jadi jawabannya yang A. Ada yang kelewatan nggak nih? Jadi kenapa perlu dikasih koefisien? Itu untuk menyetarakan unsur yang mengalami perubahan Bilox. Gitu. Nanti dilihat lagi catatannya dalam penyetaraan reaksi redox metode Bilox ya. Lanjut ke soal nomor 17. Apa nih 17? Oh, isomer geometri ya. Geometri itu yang cis-trans. Nah, ini kalau kalian lihat ada juga kan yang nanya di grup tadi sore. Di gambar sama Pak Edi juga. Nanti dilihat juga ya. Cis dan trans. Biar lebih paham juga. Kita gambar dulu nih masing-masing cis-trans. Cis-trans. Jadi isomer geometri ini berlaku untuk alkena dan sikloalkana. Sikloalkana berlaku untuk alkena dan sikloalkana. Kita gambar dulu yang nomor 1. 1,2 diklorobenzen. Benzen itu kan segi 6 dan rangkapnya selang-seling ya kan. Ini rangkapnya selang-seling. Kita buat 1,2 dikloro kan gini. Nah, di sini kan C-nya tangannya udah 4 ya, atau pakai C aja ya biar mudah ya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Ini rangkap 2. Oh, ini rangkap 2. Oke, kita buat CL-nya di sini sama CL-nya di sini. Sama aja kan? Karena resonansi ya ini, rangkapnya bisa berpindah-pindah. Muter gitu pindahnya maksudnya. Pokoknya hasilnya nanti selang-seling. Nah, di sini kan C-nya kan udah tangannya udah 4 ya. Nggak ada atom H untuk menukar posisi C dengan untuk menukar posisi H dengan Cl agar bisa membuat isomer cis dan trans. Jadi yang nomor 1 jelas bukan. Karena dia benzen. Yang benzen bukan ya. Nah, coba kita lihat yang nomor 4 juga. Reaksinya 1,4 dimetilbenzen. Tuh 2 3 4 5 6. Oke. 1,4 satunya di sini, CH3. 4-nya berarti di sini. Jadi motornya searah jarum jam ya. Berlawanan juga bisa. Sama aja. Nomornya 1 dan 4. Nah, di sini kan C-nya juga udah 4 ya tangannya. Sehingga dia tidak ada atom H lagi yang bisa digunakan untuk bertukar posisi. Nah, kenapa yang nomor 2 dan 3 termaksud? Coba kita gambar. Nomor 2. Diklorosikloheksana. Nah, kalau sikloheksana, heksana itu alkana berarti nggak ada ikatan rangkapnya. Jadi, bentar. C ini gini. C. Nah, 1,2 dimetil ya. Dikloro dulu.
Nah, ini ada Cl, sini ada Cl. Nah, di sini kan tangannya baru 3 tuh. Tangannya si C yang sini itu baru 3. Nah, biar ilustrasinya gampang. Nah, yang warnanya blok ini itu arahnya agak menghadap ke kita ya, akan agak menuju ke kita, ke tatapan kita. Kemudian kakak buat yang garisnya putus-putus ini menjauhi kita, gitu ya, secara 3 dimensi lah. Kalian bisa bayangkan harusnya. Terus ini juga, nah, ini CL yang menghadap ke kita ya, CL yang atas dan bawah. Kemudian H-nya yang menjauhi kita. Nah, kalau H-nya simetris, ini nanti cis. Kalau mau digambar transnya, berarti gini. Trans kan nanti berseberangan ya. Nah, kalau mau berseberangan, berarti yang di sini H, yang di sana CL. Nah, CL. Kemudian yang di sini CL, yang di sana H. Jadi posisinya itu berseberangan. Maksudnya berseberangan, ada di belakang, ada di depan gitu. Nah, ini yang berlaku untuk senyawa siklik ya. Alkana, sikloalkana. Nah, kalau yang nomor 3, ya ini trans. Yang nomor 3 dimetil siklopentana. Siapa yang mau join nih? Bentar. Kok gak ada? Oh, kayaknya tadi udah join, keluar join lagi. Oke, kita lanjutkan. Oh, ini. Oke. Nomor 3, 1,2 dimetil siklopentana. Pentana itu C-nya 5 ya. 1 berarti segi 5. Nah, 1,2. Nah, kita taruh di sini aja ya. Dimetil CH3. Sini juga CH3. Nah, kebetulan sikloalkana itu nggak ada yang rangkap, sehingga di sini, nah sama kayak tadi ya, ini yang menghadap ke kita, kemudian H-nya kita buat yang menjauhi kita, kemudian di sini juga ini yang menghadap ke kita, arahnya ke kita ya. Harusnya kan dalam bentuk 3 dimensi ya, biar kalian bisa mengilustrasikannya atau membayangkan bentuk molekulnya. Ini H. Nah, ini nanti cis ya, yang cis. Kemudian yang trans nanti gambar di mana? Oh, bawahnya aja ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Oh, ini. Oke. Kemudian yang trans ini gini, CH3. Yang H di sini. Kemudian ini yang CH3. Nah, yang H tetap di belakang. Pokoknya berseberangan posisinya, depan belakang. Nah, ini yang trans. Ini yang cis. Oke. Ini yang siklo ya. Kalau mau yang alkena, itu pokoknya C pengampit rangkapnya itu mengikat 2 gugus yang beda gitu. Yang sini H, sini CH3, sini CH3. Dilihat dari berat molekulnya aja ya. Di sini ringan, di sini ringan, di sini berat, di sini berat. H, AR-nya kan 1, CH3 kan 12 sama 3, 15 kan berat yang atas. Nah, ini nanti cis. Kalau CH3, sini H, sini H, di sini CH3. Nah, ini berat, ini ringan, ini berat. Nah, berarti ini trans. Gitu. Nah, bagaimana kalau keempat-empatnya beda gitu?
Ini tadi dilihat dari sisi berat ringannya ya. Misal gini, C di sini CH3, di sini CH2CH3, di sini CH2CH2CH3, di sini H. Oke. Di sini ringan, di sini berat, di sini ringan, di sini berat. Nah, yang ringan dan berat berseberangan kan? Jadi ini nanti radius gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi ini jawabannya 23 ya. 2 dan 3. Kalau benzen karena dia ada rangkapnya, sehingga tidak bisa mengikat atom H lagi. Di C yang ada di benzen. Ini sebenarnya masih ada 1H. Tapi yang ketika yang mengikat Cl itu, ketika C-nya mengikat Cl, nggak bisa mengikat H lagi, karena tangannya udah 4. Gitu ya. Kalau di sini H-nya masih ada 2. Nah, ini masih ada H2. Nah, ini CH. H2. Nah, gitu ya. Nanti bisa dilengkapi lagi. Oke, itu nomor 17. Kemudian nomor 18. Nah, ini harusnya bisa juga ya. PV-NRT. Ingat, PV sama dengan NRT. N sama N-nya, N sama R-nya nggak kepake ya. Berarti tinggal PV per T. Kita bandingkan dengan PV per T. Volume suatu gas dijadikan 2 kali semula. Berarti V-nya nanti jadi 2V. Dan suhunya dibuat jadi 4T. 4 kali semula. Nah, jadi ini P2 ya. P1, ini V, ini T. Nah, jadi nanti P2-nya sama dengan T-nya kita coret, V-nya kita coret. Berarti 4/2 P1. Berarti 2 kali lipatnya ya. 2 kali lipat. Selesai. Ada yang masih bingung nggak? Biasanya juga disajikan dalam tabel sih. Ada 2 perbandingan tabel gitu. Jadi kalau udah patokannya PV NRT, ya udah tinggal mana yang sama kita eliminasi dan kita jadikan satu ruas. Nah, jadi rumusnya tinggal dibandingkan di satu ruas itu. Gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak untuk soal nomor 18? Nggak ada ya, aman ya. Jadi tergantung dari rumus, dari yang diketahui ya, yang sama itu apa. Yang sama berarti nggak kepake. Atau tereliminasi ya, bukan nggak kepake, tereliminasi. Kemudian nomor 19. Ini pada elektrolisis larutan H2SO4 dengan elektroda PT di anoda dihasilkan gas pada katoda dan anoda dengan dengan volume 108 liter pada kondisi RTP. Berarti molnya itu 108 bagi 24 ya. Berapa nih 108 bagi 24? Kok kayaknya nggak bulat ya? 108 bagi 4. Bagi 24. Tuh kan nggak bulat. 4,5. 4,5 mol. Gas pada katoda dan anoda dengan volume. Oke, H2SO4 kita reaksikan dulu. Kita ionisasi dulu ya maksudnya. 2H plus SO4 2-. Berarti reaksi di katodanya gimana? Pakai yang H plus ya. Berarti kalau yang H plus itu 2H plus. Nah, 2H plus tambah 2 elektron menjadi H2. Nah, kemudian yang ini sisa asam oksi jadi air yang bereaksi. Jadi 4H plus O2
plus 4 elektron. Oke, bentar. Maka arus yang dilewatkan pada elektrolisis tersebut adalah F kan sama dengan mol elektron, ya kan? Terus sama dengan AR kali I kali T. Nggak pakai AR sih. Mol, ini kan udah mol ya. I kali T bagi 96500 atau Q. Nah, rumusnya ini ada 4 ya, ada 3 sih. F sama dengan mol elektron atau I kali T bagi 96500. Nah, di sini kalau kita gabungkan reaksinya, totalnya ada berapa nih? Ini kalikan 2, ini kalikan 1 ya. Jadi 4H plus 2H2O menjadi 2H2 plus 4 plus 4H plus ya. 4H plus mana lagi yang kurang? O2 ya. O2. Ini nggak ada yang koma ternyata. 108 liter. Kalau 108 bagi 3 bisa nggak? Oh, 36 ya. Oke, berarti terpecah menjadi 2 ya. Ini kita usir dulu. Ini sama ini volumenya 108. Berarti yang kalau perbandingan koefisien kan 2 banding 1 nih. 2 banding 1. Nah, PH2 banding PO2 itu 2 banding 1. Berarti kalau ini totalnya 3, nah di sini nanti 108 bagi 3 36 ya. Nah, berarti sini 36 kali 2, sini 36. 36 kali 2 itu berapa? 72 ya. Nah, ini nanti totalnya jadi 108. Ini liter, ini liter. Tadi salah satu aja. Ini miliknya H2 ya. Ini H2 tadi, ini O2. (72 bagi 24 bisa nggak? 72 bagi 24. 3 ya. Berarti 3 Faraday. Pakai yang ini aja. 2H2 plus 2 elektron menjadi H2. Di sini 72 liter. Berarti molnya, oh iya, Faraday-nya berubah juga ya. Di sini 24 ya. Tadi ketemu 3 mol. Berarti kalau di sini 3 mol, oh iya, elektronnya 6 mol. Nah, kalau 6 mol berarti 6 Faraday ya. F-nya sama dengan mol elektron, berarti sama dengan 6 Faraday. Gitu. Jawabannya yang E. Nggak ribet sih ini. Soalnya 108 itu gabungan dari gas yang ada di katoda dan anoda. Terus kita pakai perbandingan koefisiennya. Kita gabungkan dulu reaksi di katoda dan anodanya dengan perkalian silang elektronnya supaya habis. Ketemu seperti itu, volume totalnya H2 dan O2 itu 108. Karena koefisiennya 2 dan 1. Jadi 3 kan totalnya. Nah, dibagi 3, berarti perbandingannya 72 banding 36.
Nah, itu 72 untuk volumenya H2 dan 36 untuk volumenya O2. Kalau mau pakai reaksi yang anoda juga bisa. Tapi nanti molnya O2 itu 1,5 gitu. Molnya 1,5. Ya. Apa nanti saya dulu. Kenapa? Saya dulu aja kak. Oh, lanjut. Enggak, saya mau nanya ini soal ini nomor 19 pak. Kak, saya baru pernah ngerti nih kak. Di bagian mana? Bisa jelaskan nggak? Maaf kak. Apa? Oh, dari awal lagi. Apa kak? Oke. Jadi punya senyawa H2SO4 kan kita uraikan dulu tuh. Ada H+ dan SO4 2-. Nah, kalau di katoda lihat kationnya ada 2H+, berarti reaksinya di katoda seperti itu. Reaksi di anodanya karena ada sisa asam oksi seperti itu. Nah, kita kalikan silang ya supaya elektronnya habis. Yang atas kalikan 2 berarti jadi 4H+. Nah, nanti kan 4H+-nya hilang nih. Nah, terus H2O-nya tetap kali 1 ya, 2H2O. Dan hasilnya 2H, 2 ditambah 4H+, tadi 4H+-nya hilang. Kemudian O2, elektronnya juga hilang kan nanti dicoret. Nah, kemudian dibandingkan, karena totalnya gas di anoda dan katoda itu 108 liter. Nah, kita pecah nih, volume H2 banding volume O2, supaya dapat 3 perbandingannya. Nah, dari 108, maka perbandingannya yang diperoleh adalah 2:1, karena koefisien H2-nya 2, O2-nya 1. Diperolehlah volume 72:36, totalnya kan tetap 108 tuh. Ya kan? Nah, setelah itu kita bawa ke salah satu reaksi aja. Kita bawa ke salah satu reaksi di katodanya. Kita peroleh mol H2-nya itu 3 mol, ya kan? Nah, ini perbandingannya 1:2 kan? Berarti molnya juga 1:2. Gitu. F tadi kan sama dengan mol elektron. Ya udah, mol elektronnya 6, berarti 6 Faraday. Gitu alurnya. Kalau dari yang ini 4,5 mol itu karena yang H2-nya berapa tadi? Yang H2-nya 3, yang O2-nya 1,5. Gitu. Iya kak. Jadi ini kalau mau dipecah 3 mol H2 dan 1,5 mol O2. Berarti soal terakhir ya. Nomor 20. Jika suatu larutan mendidih pada suhu 101,4 ya. Maka larutan tersebut akan membeku pada ini cari molalitasnya dulu ya. Kita punya titik-titik atau delta TB sama dengan M kali KF kali E-nya berapa nih? Nggak diketahui ya. Berarti kita anggap 1 ya. Oke. Ini 1,4. M-nya belum diketahui, KF-nya 1,86. Berarti M-nya berapa nih? 1,4 dibagi 1,86. 1,4 dibagi 1,86. 0,75 ya. Oke, molalitasnya kita pakai di delta TF. Nah, delta TF-nya M kali, kok ini KF sih, KB, astagfirullah. Sorry guys. Ini pakainya KB ya. Karena delta TB. Ini 0,52.
Ya, berarti 1,4 dibagi 0,52. 2,69 ya. 2,69. Berarti ini KF. I-nya 1 aja. Karena nggak diketahui dia elektrolit atau non elektrolit. Nah, berarti ini 2,69 dikali KF-nya 1,86 kali 1. 2,69 kali 1,86. 5 hasilnya. 5,0034. Berarti yang minus 5 ya. Oh, bentar. Berarti ini nggak usah dibulatkan ke 69 ya. Tadi 1,4 bagi 0,52. Ini 2,69, 23. Biar hasilnya sama. Kayak di pilihan. Pokoknya nanti jawabannya yang E ya. 2,6923 dikali 1,86. Tuh. Hasilnya tetap 5 ya. 5 sekian gitu. (5,007678). Berarti TF-nya sama dengan 0 minus 5 itu. 0,007678. Jadi kemungkinan besar jawabannya yang E ya. Yang minus 5.